lah Iya, iya, senang iya. gitu kan kayak gitu sih. Udah sama-sama tahu lah ya. Udah melewati masa-masa budaya yang berbeda dan lain-lain. Tuh. Nggak paham ya. Ya sih kalau kalau tadi Mas Adi sendiri gimana? Kalau Mas Adi sendiri sebagai admin. Aduh, nah itu. Kalau buat saya memang kalau dulu kan pilihan untuk bergabung di studio, apalagi yang studio berskala besar itu kan sangat sedikit memang. Buat banyak di antara kita pilihannya mau tidak mau adalah bersama-sama dengan komunitas ya bikin karya bareng. Paling itu memang. Tapi kalau sekarang dengan semakin banyaknya pilihan kan ya itu orang semakin bisa saja ada yang kemudian milih untuk kayaknya bisa sendiri nih, padahal ya belum tentu itu jalan yang paling efektif. Nah kan seperti itu, kira-kira perspektif yang kita perlukan itu kan sebaiknya seperti apa kan gitu. Kalau bagi saya sendiri memang sebaiknya kita bareng-bareng membangun melatih kemampuan kita sendiri dalam konteks teamwork. Nah itu yang ya kalau misalnya di masa sekarang mungkin di satu sisi memang bisa lebih gampang, tapi di sisi lain karena semakin mudahnya mendapat aku mungkin bisa sendiri, tapi padahal belum tentu semudah itu kan, seperti itu. Kalau buat saya sih seperti itu. Ya, tapi kalau saya sih lebih ke nanti maksudnya ke kita kan mau nggak mau tetap kalau ngomongin bisnis harus lihat situasi politik ya. Kalau negaramu aman, negaramu politiknya bagus, maka bisnis pun aman kan sebenarnya gitu. Bisnis sama politik itu kan dari zaman VOC sampai sekarang tuh ya kayak gitu kan. Dan posisi uang itu ya cuman segitu, uang dunia misalnya ada di Jakarta kalau di Indonesia, kalau di dunia di Asia ada di Hong Kong, Singapura, lalu Amerika dan Belanda dan lain-lain. Nah, saya melihat begini, katakanlah sekarang kita umur 30 ke atas. Kita punya masa aktif sampai umur 50 ya. Oke. Di angkatan kita itu bisa jadi nggak mungkin kaya banget wis habis ini sisa umur kita ini. Ya. Artinya kita mau kayak dimanapun posisi uang ada di tempat itu. Kalau kita nggak perang maju bareng, nggak bisnis nggak gila kayak orang-orang yang itu, ya kita nggak dapat. Sementara posisi kita itu pengrajin. Iya. Gini aja kan. Gini aja. Kita iya, dapat gaji berapa aja, makanmu sehari cuma 2 kali kok. Nggak lebih, boko sak sendok gitu loh. Mau punya mobil 10 yang dipakai cuma 1 gitu loh. Artinya, nah itu yang saya pikirkan, berarti kan memang tadi ada usulan lebih baik kita ke studio besar, tapi belajar dengan di tim besar dulu. Tapi di sisi lain juga ada dorongan seperti ada kebutuhan untuk kita nggak boleh gini-gini aja. Nah, kalau mindset saya adalah karena posisi saya kan adalah kreator. Nah sekarang kewajibanku adalah berkarya sebagus mungkin, serapih mungkin dokumentasinya. Ya bisa dijual walaupun itu nggak laku-laku amat, tapi dokumentasinya itu bisa dipelajari generasi berikutnya sih, menurut aku gitu. Perkara nanti komunitas itu malas, isinya cuman bokep atau apa itu ya itu terserah dia kan gitu. Jadi dibalikin lagi ke Blender Indonesia, harusnya kita ini sekarang berkumpul yang sudah tahu, udah melewati 10 tahun ini, ayo kita bangun ekosistem, bikin karya. Tentu kan bikin produk. Perkara nanti distribusinya seperti apa, kita nyari orang yang seangkatan kita untuk distribusi. Tapi karya itu kalau bisa nggak seperti karya cek-cek lagi gitu. Nah, begitu itu goal kan nanti turunannya banyak. Dan adik-adik kita kan jadi masku kayak gitu ya. Dan itu bisa dijual tuh, dia jadi contoh gitu loh. Kalau soal kita mau bisnis jadi studio, ya Mas Adi, Mas Wisnu, atau siapa aja pernah ngalamin. Terus berapa sih duitnya gitu, cuman segitu kok. Iya, danar beda. Jadi iya benar Mas. Jadi harus dipikirkan
secara menyeluruh ya dari sisi proses berkreasi sampai ke proses distribusi, di mana benar-benar dilakukan oleh orang-orang yang pernah berada di situ. Nah di Indonesia ini kalau yang saya lihat, oke lah animator keren-keren, tapi orang marketing dia jurusan marketing nggak ngerti animasi, nggak ngerti manajemen produksi animasi, juga sakit semua animator gitu. Maka kalau itu benar-benar mungkin benar kata Mas Isa tadi gini yang aku tangkap ya. Kalau ini dilakukan oleh generasi kita yang memang pernah mengalami bikin studio buyar kayak gitu. Sebenarnya padahal nanti sudah ini kok udah ke peta kotak dewe-dewe itu. Oh, sing Ganar iki biasanya animasi tapi sing ini. Wisnu animasi yang gitu. Yang akhirnya kita tidak terkotak. Dari sisi market pun, kalaupun tadi masih saya ngomong, caranya dodolan, caranya dodolan gitu loh. Cara berjualannya itu juga akan banyak cara karena kita juga yang ada di sana itu orang-orang yang memang mengerti animasi, mungkin sing ngerti game, yang ngerti cara jual film animasi ini menjadi game bagaimana, mengerti cara gitu. Yang dia mainnya ke pendidikan, membawa film animasi ini untuk membangun industri pendidikan, dia akan tahu. Terus yang ke media yang lain, misalkan ke mediaku, media baru atau implementasi, tahu ini akan dibawa kemana tanpa harus development sendiri-sendiri gitu. Jadi kita butuh satu karya ya. Kalau bayanganku, kita tuh butuh satu karya yang pemikirannya secara distribusi itu harus mendobrak lah, harus punya inovasi. Termasuk dari sisi karyanya. Jadi butuh platform yang aku batasi kita nggak usah ngomongin Indonesia dulu deh gitu loh. Indonesia tuh siapa kita kan gitu. Siapa kita ini petani lombok yang jangan sampai kayak di Magelang kemarin karena harganya jadi 5.000 sekilo, dia frustasi, lomboknya diinjek-injek, disebar-sebar karena stres. Jangan sampai kita seperti itu kan. Artinya satu sisi di sisi ekonomi kita cukup lah ya, keluarga bisa makan, pengalaman dapat 10-15 tahun dapat, apalagi saya kerja dari umur 19, 21 tahun. Nah, kita ngomongin dulu adalah komunitas yang kita bisa ngobrol kayak gini, nggak ada gap. Karena kalau kamu bikin komunitas baru itu susah juga loh. Susah loh kamu ngumpulin orang, ngomong masih lihat, oh dia attitude-nya kayak mana ya. Kalau kita kan udah sama-sama tahu. Bahkan bisa menebak, wah habis ini dia pasti ini, seperti ini gitu loh. Nah, dari lingkungan yang kecil ini, contoh misalnya open movie-nya Blender Institute. Orangnya berapa sih? Iya kan? Ketika mereka riset sendiri dengan 10 orang di studio, malah dulu nggak nyampe 7 orang gitu. Dan itu dia arsip, dia bagikan lewat internet, lewat medsos dan lain-lain. Semua orang akhirnya tertuju kepada open movie. Dan sampai akhirnya mereka bisa bikin pengaruh apapun. Bahkan bisa ngambil keuntungan dari Blender gitu loh. Iya, benar. Dia nggak perlu ke Hollywood loh. Dia nggak perlu ke mana aja. Dia cuma seorang pengrajin yang fokusku ngembangin software. Untuk dites aku bikin film, kan seperti itu. Iya. Nah, aku pikir kalau kita bisa bikin satu platform yang kita katakanlah upload modeling kita, misalnya aset Sianima sekarang untuk apa? Disimpan di komputernya siapa atau mungkin hilang untuk apa? Kalau kita kumpulkan asetku di 3 filmku atau siapa atau modelingnya siapa, terus mungkin kita hargai 5.000 atau 10.000 kan lumayan itu untuk bisa kita bikin project sambil nanti punya uang. Oh aku punya gaji ini lebih THR-ku, aku bisa nyumbang yang ini, ya udah ayo kita bikin karya yang kita udah nggak mungkin gagal lagi. Kenapa? Karena gagal sudah lalu gitu loh. Justru sebelum ini jalan sudah berhasil di pikiran, dan ketika itu bisa jadi contohnya begini. Kenapa itu harus dibikin menurut saya? Karena contohnya begini, aku kemarin lihat, kamu tahu Fiverr kan? Fiverr itu 20-30% potongannya.
Ada satu ilustrator yang dia nggak setuju, akhirnya dia bikin yang versi Indonesia, apa namanya itu? Ya itu intinya semua orang berpindah ke situ karena cuma 10% potongannya, belum paypalnya harus ditambahin pajak dan lain-lain. Nah, tapi aku lihat di situ semua portfolionya, bayangin kamu bisa lihat manga. Contoh ya di ilustrasi semuanya manga. Loh, berarti selama ini kita ini ngapain? Kita nggak bikin jati diri kita loh. Makanya aku tadi lihat si Anima, lihat Ibu Pertiwi, aku melihat kayak ini aset, gitu loh. Ini legend menurut aku. Kayak Kuku Review kemarin aku bilang sama si siapa Rofik, ya apa yang kita lakukan dulu tuh dengan naifan kita, pengetahuan yang terbatas, tapi kita jujur saat itu, ya nggak? Perkara teknisnya kita nggak tahu, tapi kan kita berusaha jujur, nggak mikir duit dan lain-lain. Akhirnya itu jadi karya yang sekarang legend. Nah, contohnya misalnya teman-teman 10 tahun ini bekerja di industri, artinya bukan karyamu ya, bukan karyamu secara pribadi. Itu karya yang apa namanya? Profesional aja yang aku dibayar, aku deliver, tapi kebanggaanmu kan ya paling sebentar gitu loh. Tapi sekarang kamu bisa cerita si Anima itu atau Ibu Pertiwi itu bangganya sekarang bisa. Ya. Nah, kita butuh yang seperti itu. Kita bikin karya yang kita bangga, arsipnya ada, syukur besok payu, tapi kita tuh bisa makan juga, jangan naif juga. Iya. Kita bikin karya terus anak diurai somangan yuk. Nah, soal komunitas tadi Mas, adik-adik sebentar. Adik-adik kita tadi, kalau kita demokrasi ya nggak bisa Mas. Kayak kemarin itu kita contoh bikin challenge ya. Yang ikut cuma 2 ya Mas ya. Ada 3 ya. Nggak ada hadiahnya ya, kamu nggak dapat info, hadiahnya sedikit tuh ada. Bahkan yang usul challenge aja nggak ikut challenge dia kan. Iya. Nah, gitu loh. Jadi harus mulai ditinggalkan hal seperti itu. Nah, dimulai dari mana? Dari kita yang sudah satu rasa. Kita ini saudara. Kenapa? Karena sudah satu rasa. Rasanya sudah dekat gitu loh. Segala masalah kemarin-kemarin kita sudah, buktinya kita ketemu kok sekarang gitu. Oke, silakan Mas. Aku iya setuju. Maksudku ya itu Mas. Kita tuh yang generasi kita butuhkan tuh, kenapa aku bilang kita yang memang kalau masalah industri, masalah bagaimana mendistribut, terus bagaimana itu pada akhirnya menjadi sebuah nilai bisnis ya, itu ada sendiri. Iya. Jadi ada yang memang ya bidangnya di sana gitu. Tetapi yang harus kita bikin kan sebenarnya kita harus bikin sesuatu. Terus cara kerjaku kan ginilah selama ini. Cara kerjaku itu aku sampai detik ini belum pernah sekalipun kerja di perusahaan mulai zaman itu. Sehingga dan aku hidup di animasi loh sampai titik ini. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang tuh di animasi. Ya bisa sampai hari ini ya ibarat terus sukses itu kan juga relatif ya, setiap orang punya itu relatif. Relatif. Nah, tapi setidaknya aku begini. Aku tuh sampai nggak bisa apa ya jelasin kerjaku ki opo ya. Tapi prinsipnya ya ini dari animasi, dari apa yang aku bisa tak tuangkan gitu aja. Nah, tetapi kan ini nggak bisa menjadi sesuatu yang besar ya secara untuk aku udah besar, udah cukup, tetapi besar secara mempengaruhi ya, yang generasi selanjutnya itu memang nggak bisa sendiri. Tandanya kita harus membuat karya yang katanya Mas Cecil tadi itu jujur tadi, yang kita punya karakter dari sisi karya kita, bukan semata-mata project. Ini kan identitas. Ini identitas. Kalau kita mau, karena ujung-ujungnya nanti juga ke industri kita mau besar atau nggak bisa kalau nggak punya identitas. Ya artinya klien yang sekarang kita ikut bantu kerja di perusahaan-perusahaan itu kan identitasnya mereka, kita membantu mewujudkan impian mereka kan gitu. Mereka benar. Jadi impian kita sendiri malah lupa gitu. Dan Mas Danar bisa hidup karena Mas Danar tidak hidup dari animasi. Menurut aku, kamu menghidupkan animasi. Kalau slogannya itu hidup dan hidupkanlah animasi, jangan hidup dari animasi kan gitu.
Ya. Saya pikir obrolan kita malam ini ya, itu intinya sih lebih ke semangat bagaimana. Contohnya gini, aku sebenarnya pengen mengarsip pengalaman kalian dalam bentuk digital ini, entah nanti siapa yang posting, intinya kita bisa cerita. Juga kemarin aku ngobrol sama Mas Adi yang pengen bikin open movie itu geraknya karena pikiran begini. Dulu kita pernah naif dengan bikin proyek-proyek yang naif itu. Tapi siapa tahu masih ada waktu untuk kita mengulangi, bukan nostalgia ya, tapi lebih kepada menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Termasuk komunitas itu, walaupun misalnya teman-teman udah jarang posting di Blender Army, tapi gimana pun juga kalau sekarang ditanya komunitasmu mana, pasti kamu akan ngomong Blender Army gitu loh. Iya. Walaupun kontribusinya mungkin nggak kayak dulu gitu loh. Dulu ya. Itu kayak rumah ya, si Anima kayak rumah kalian, aku sama Mas Adi punya rumah sendiri. Tapi rumah bersama kita mana? Bukan di Blendernya ya, tapi lebih ke value atas apa yang sudah dikerjakan dari hulunya si Tom Rosendal dan kawan-kawan gitu. Dan asik sih menurut aku kalau aku tadi obrolan sepintas, mungkin kalian reuni nggak cuma sekedar reuni kan, kowe dhisik rambutnya keriting banget ya, wah lucu banget, nggak cuma ngomong ngono, tapi aku di dana yuk digawe pertiwi yuk sing luwih apik gitu. Aku kanal nih, ada kanal yang sudah punya penetrasi pasar. Oh, aku punya ini nih, source modeler, aku punya source animasi. Oh, aku bisa bikin video mapping dan lain-lain gitu. Nah, PR si Anima kan bisa seperti itu. PR-ku mungkin aku ngulangi seruling project yang dulu nggak pernah kita kerjakan ya Mas Adi. ya jujur aja seperti itu. Iya. Karena kalau nggak semuanya bisa jadi bisnismen, nggak semuanya. Iya. Kita udah didapuk di sini ya udah gitu loh. Jangan sampai frustasi ya. Kalau saya sendiri sih mikirnya kalau saya terlalu pragmatis dan kemudian melupakan idealisme yang dulu, khawatirnya saya mentok di situ-situ aja begitu loh. Tetap perlu sisi idealis ingin mengembangkan sesuatu dengan teman-teman itu tetap ada dorongan ke sana. Iya, sampai kayak Mas Adi dulu mungkin kepikiran lagi, kayak Mas Adi sekarang lagi develop software misalnya. Iya, kan pengen ada sebelum aku mati, ini ada orang menggunakan toolku, nah, makanya gitu. Iya. Jadi nggak cuman aleman, nggak cuman makan puji, ibaratnya cuman di alam, keren ya, dia udah bisa bikin ini, kreditornya masuk di film apa, kredit title. Nggak nyari kredit title kalau saya pribadi sih. Iya. Gitu. Ya kalau Mas Adi kan single ya. Saya fokusnya itu sih saya punya karya saya bermanfaat dan gitu. Iya. Menarik ya tuh ya. Asik ya. Kamu mau bikin penanda zaman, bikin masterpiece untuk anakmu besok loh. Pernah. Nah kayak Mas Kurniawan juga kemarin kan sempat mau bikin sebuah platform lah. Dia lagi mikir satu platform baru ya. Kalau mau ngomongin ini di mana bisa dibikin atau bisa dijual ya tentu dia akan menghubungi orang-orang yang dekat toh, kayak Danar pasti dikabarin itu soal platformnya dia. Aku juga diajak gabung. Oke, aku bantu. Aku juga gitu, ketika aku ada proyek, aku butuh sesuatu yang aku nyaman. Aku bisa aja hire orang, tapi males gitu. Kenapa masih harus menukar budaya? Belum tentu nanti orangnya bisa percaya atau enggak. Tentu aku akan ngomong yang biasa gitu. Ya kalau yang ngajak di sini ibaratnya kalau kita berhadapan sama siapa, saya berhadapan sama Kurniawan, berhadapan sama Wisnu, nggak mungkin orang lain yang saya suruh, pasti harus saya. Karena itu kan ini yang memang yang ibaratnya gini, membuat kita mau turun melakukan sesuatu dari apa yang kita bisa, terus benar-benar kita menjadi diri sendiri, itu kita harus sama gandengan yang memang gandengannya itu loh. Ibaratnya kita enak ya, pingpong enak. Nah, angkatan kita itu kan ya terus pingpongnya enak. Jadi mau enggak sebenarnya bisa dari apa enggak? Iya benar. Bisa dari Wisnu paling pengen yang studionya suake lah ya, pokok
iso ngongkon arek. Tapi ketika misalkan aku jawab tolong awakmu gini ya beda kalau ketika itu harus, karena yang diperlakukan ini bukan klien gitu, ini saudaranya jadi gitu kan, maka dia akan ya aku maksud itu juga kayak gitu. Jadi kalau contoh nih, kalau menarik juga ketika pada akhirnya Blender Indonesia ini kita bersatu, ayo bikin karya ini kan pasti bener-bener yang kita kembali kayak dulu dengan kapasitas sekarang gitu loh Mas. Iya dan nggak mungkin gratis kayak dulu lagi kan. Iya. Karena kita butuh sesuatu yang profesional. Iya. Apalagi skillnya udah semua tidak bisa di. Ya, menariknya begini. Ya, pertanyaan terakhir ya. Ya. Mas Kurn dulu sebelum pertanyaan terakhir. Iya, enggak sih nerusin yang tadi sih. Jadi memang, jadi kan triggernya dari Mas Adi itu gimana anak-anak bisa belajar. Sebenarnya kita ya dari perusahaanku kan memang ya sekarang bergerak di bidang e-learning, jadi kontennya ya semua online. Ya kemungkinan kalau kita ada kesempatan ya kan, ada kesempatan Blender Army kalau jadi ya insya Allah jadi mau bikin open movie, kita dokumentasikan beneran dan kita bisa bermanfaat lah, bisa dijual di kemarin kita udah ngobrol itu ya Mas ya, ada ya lumayan lah boko berapa viewer. Pertanyaan terakhir, bagaimana jika corona, dan aku yakin ini menuju sana, ini kita nggak akan pernah normal kayak dulu lagi. Bagaimana jika perusahaan yang sekarang, terutama kalau yang sekarang pasti yang bahaya kan Wisnu sebenarnya. Kalau Danar sudah dari dulu kayak gitu, dia nggak mungkin nggak ada kerjaan kan gitu. Terus Kurniawan juga dia bikin sendiri. Mas Adi adalah single fighter yang tabungannya wis cukup lah buat dirinya sendiri gitu. Saya juga independen. Bagaimana jika industri hancur setelah ini? Industri animasi secara global ya, kayak bioskop sudah tutup. Ya toh, terus yang ada tinggal Netflix, OTT lah, yang ada tinggal itu. Apa yang akan kita kerjakan? Artinya ketika perusahaanmu udah nggak menerima karyawannya, sudah mulai dikurangi, akhirnya kamu kembali lagi ke idealisme lagi loh. Kira-kira seneng aja. Iya, aku juga senang gitu loh. Tapi kan coba aja dari Wisnu coba. Ini ngomong apa namanya, ngomong seandainya. Berarti freelance juga mulai nggak main loh, karena sudah perusahaannya nggak ada gitu. Gimana tuh kira-kira? Ada dua kemungkinan sih Mas. Mungkin selain tadi itu benar-benar nggak ada. Yang kedua mungkin lebih ke shifting sih, kayak pindah gitu loh. Jadi kayak yang tadinya ini sekarang lebih ke menggantikan, kayak misalnya lebih ke iklannya ya. Iklan yang tadinya harus kayak kemarin kita ngobrol yang harusnya real shoot, sekarang lebih prefer. Jadi mungkin tetap berkurang, cuman tetap ada change, tetap ada. Dan bila ya kayak tadi, seandainya ternyata banyak studio yang akhirnya pada tutup karena kliennya kayaknya sedang ada kesulitan juga ya lebih ke arah ini sih, mungkin lebih ke arah tadi online tuh masih bisa ya kan, online bisa. Terus yang kedua ya, mau nggak mau mesti pivot ya Mas, mesti pivot kayak misalnya yang tadinya di bidang ini mesti harus prepare pivot ke bidang yang lain, dan itu juga lebih mesti harus kalau aku pribadi sih harus di planning, selain dari strateginya juga secara daruratnya seperti apa ya. Misalnya jadi kalau misalnya pivot kan bukan cuman mindahin divisinya aja kan, tapi kan juga pasti pengaruh ke kayak budgetnya kayak gimana. Jadi kayak misalnya aku ternyata mesti pivot nih, pulang ke rumah ya kan. Ke rumah misalnya ternyata di rumah misalnya bertani, berdagang ya kan, atau
Iya, pasti. Kalau itu pasti ya, kalau itu. Oh. Balik lagi ke kebutuhan dasar manusia ya. Tapi kan tetap aja ada otak kita nih yang perlu dikeluarkan. Kan kita nunggu kalah ya, nunggu kalah. Nah, terus ke Mas Kurniawan. Bagaimana jika nanti orang sudah tidak punya daya beli gitu? Karena setahun ini akan susah. Membangun startupmu mungkin gampang. Ya kan, tinggal katakanlah 5 orang ini disuruh bikin video tutorial terus nanti ada duitnya. Tapi jualnya kan juga susah ya. Apalagi jualnya juga susah. Nah, orang mungkin udah nggak punya daya beli gitu. Nah, itu nanti terus terakhir si Danar sebagai penutup, event itu seperti apa nanti? Menarik itu. Oke, silakan. Jadi kemarin waktu kita normal itu kantor saya itu nggak makan. Jadi ibaratnya karena kita kantornya itu online ya. Jadi kita puasa itu ya, Danar makan, terus makan, kita itu puasa. Tapi karena corona juga ya ada dampak positifnya juga ke kantor. Terutama keluarga ya. Kalau corona ini keluarga ya. Keluarga juga saya sudah di rumah sekarang, nggak di Jogja. Sorry no. Oke, jadi ya dekat sama rumah. Ya, memang ada sih Mas peluang-peluang, kalau menurutku sih tetap ada sih, meskipun nggak banyak meskipun itu daya jualnya itu nggak banyak. Tetap online sih. Kalau aku sih ya buat konten ngajar. Ya, yang penting adalah konten tutorial. Apa yang sudah ada di kepala kita, yang sudah ada potensi kita ini kan harus dikeluarkan tuh. Dikeluarkan. Kalau makan pasti makan, tapi kalau nggak keluar kita stres, frustasi loh, ya kan? Nah, platform itu moga-moga juga bisa minimal untuk ngosongin pikiran sih menurut aku. Sama arsip. Ya, kemarin sudah tak kontakin beberapa sih untuk siapa tahu kita bisa. Kayak cepet lah ya toh. Bukan soal uangnya ya, tapi lebih pada mulai dicicil kurikulumnya aja. Karena sekarang hari itu sampai lupa kok Danar itu. Hari apa kan dia lupa. Itu bukan mulai dulu memang. Aku dulu juga lupa hari apa. Sejak agak normal itu akhirnya tahu sekarang hari apa. Sekarang aku patokannya deadline karena aku lagi ngerjain project asem deadline ini untuk pertama kalinya aku dapat servis malah di corona ini. Aduh, bersyukur sih. Danar. Jadi gini Mas, aku dari sisi corona, aku tuh selalu ngelihatnya akhirnya aku belajar banyak dari corona ini. Belajar banyak wes. Aku kemarin tanggal 1 di Banyuwangi launching aplikasi untuk pedagang di kampung. Jadi kita bikin aplikasi juragan sayur. Terus di Malang sama teman-teman kampung juga kita bikin kampung tangguh. Yang artinya gini, dengan adanya corona itu kita bisa mengangkat budaya kita lagi. Prinsipnya budaya, kita bisa mengangkat budaya lagi, tetapi konteksnya adalah ini kan kesempatan kita untuk memaksa orang mengoptimalkan teknologi yang potensi yang dia punya ya. Sehingga kita tidak lagi, karena kita sudah terbiasa dengan teknologi, terbiasa dengan internet, dan kita selama ini menggunakan budaya yang masuk itu di luar, karena akhirnya kita ninggalin budaya kita. Saat itu ketutup, kita mau nggak mau sekarang akan memikirkan lingkungan kita, tapi kita sudah terbiasa dengan teknologi. Akhirnya teknologi ini akan kita optimalkan untuk lingkungan kita, untuk budaya kita. Contohnya yang kemarin kita lakukan itu, misalkan aku di rumah itu bapakku itu kan punya paguyuban pasar gitu, pasar dagang itu kan nggak bisa Mas, pedagang itu untuk jualan ini. Akhirnya di rumah itu aku siapkan kayak pos untuk beli online. Orang selalu bertanya, sopo sih nggak ini aplikasi? Nggak butuh aplikasi. Iya benar. Yang biasa kamu pakai apa? Tapi budaya kita biasanya ya apa sih? Oh biasanya kalau beli itu beli titip tuh kayak gini. Jadi nanti hubungi koordinator pasarnya ini. Toh penjualan sehari nggak sampai 100, ngapain harus pakai aplikasi gitu kan? Jadi hal-hal kayak gitu. Contoh terus kemarin tuh kalau yang di kampung tangguh itu saya mencoba mensinergikan
CCTV yang ada di kampung-kampung itu kita manage sehingga kita punya comment center, terus kita bisa bikin TV YouTube ya. Ya. Terus rapat warga, itu kan buat orang-orang desa, orang-orang situ akhirnya experience baru, pengalaman baru. Dan jawaban mereka gini, apa ya kita kok dari dulu nggak pernah kayak gini, nggak memanfaatkan ini. Ada ranah paksaan ya. Karena dipaksa. Nah dari situ akhirnya muncul ide-ide baru, kayak misalkan mengaktifkan Karang Taruna lagi, Karang Taruna. Jadi aku rata-rata yang di situ pakai Karang Taruna, dan ketika aku bikin gitu lah, aku nanti gini aja kan kemarin itu nggak pikir duit juga mas, aku pikiranku ya wis harus ada aktivitas, kamu mau stres kan. Ya duit juga untuk kamu beli sayur kok. Nah, gitu. ujung-ujungnya nyusul yang kayak gitu, nyusul. Yang kayak gitu pada akhirnya nyusul, terus yang kayak pengusaha itu ujung-ujungnya juga mereka punya duit, akhirnya mereka support gitu. Jadi akhirnya kalaupun ada corona ini, termasuk industri animasi itu seperti apa, kita bisa membangun industri itu sesuai dengan budaya kita bisa membentuk market kita yang ini seperti apa. Yang ujung-ujungnya, yang akhirnya kan gini, kita punya kesempatan hari ini untuk memaksa kasarannya, memaksa ya industri kita itu tumbuh dengan cara kita. Iya. Lokal content mulai begitu penting ya sekarang ya. Penting, iya benar. Penting banget. Jadi aku belajar, kalau besok misalkan ini corona terus tumbuh, ini saatnya kita yang dulu misalkan kayak Wisnu tadi mungkin mikirnya aku balik di kampung, sebenarnya enggak, saat Wisnu balik di kampung dia akan membawa ilmunya, dia dikolaborasikan dengan lingkungannya. Aman sih kalau Wisnu karena bapaknya dalang, jadi wayangnya itu bisa bikin di silet terus jadi krecek, jadi lumayan bisa. Suka kulitnya ya. Ya, dan dia di sawah lebar sih. Aku yakin kita semua pasti nggak mungkin kelaparan ya, tapi juga nggak mungkin kaya kayak dulu. Maksudnya event-event itu ada tapi nggak bisa lebih, dan untungnya ketika corona kita udah punya alat minimal skill. Bahkan dari corona aku mulai belajar gambar lagi, mulai mensyukuri aku sakit di komputer ya bisa ragu. Iya. Aku sanggara film meneh. Iya, itu benar. Itu dan ditambah lagi ada kerjaan yang dari Jakarta yang kesini gitu, dan di aku nggak pernah ngiklan loh gitu, tapi ada itu. Dan malah mereka mungkin konsultasi ya, mereka malah nyari tanyanya ke aku, ke Mas gimana sih kemarin gitu, sampai beberapa orang yang ya terkenal lah tuh WA-WA-an terus malah tanya. Dan, iya mas, kemarin tuh gini, sebenarnya kalau corona itu dampak yang sangat terasa itu bukan ini ya, kalau buat kita yang kayak Wisnu contohnya SDM yang mungkin dibutuhkan di studio itu nggak bakal dilepas. Hanya saja studio itu akan daya gajinya itu akan turun gitu, sehingga sebenarnya negosiasi yang bisa dilakukan, contohnya yang saya lakukan itu kan karena teman-teman itu programmer keren lah, yaitu programmer di Jakarta, juga di Bali, awalnya di luar negeri, dan sekarang balik kampung kan ceritanya. Karena balik kampung dia nggak ngerti harus ngapain gitu. Nah aku kan berpikirnya kayak gitu, wah ini potensi. Atau mungkin Mas Adi mungkin sebelum dia mengimplementasikan software online-nya, dia mungkin harus jadi webmaster juga. Iya. Mungkin dia terpaksa belajar jadi webmaster, HP lagi gitu, atau Java. Orang-orang kita dikasih sesuatu yang sifatnya orang eksperimen, dan kita ngomong ini aku ya, ini eksperimen ya, ini nggak jadi loh. Asik gitu. Asik gitu ya, lucu-lucuan. Tapi ternyata nggak jadi lucu-lucuan. Justru malah menjadi sesuatu yang punya manfaat ke banyak orang. Iya. Jadi kemarin, dan aku berpikir sama temanku kemarin, kita tuh develop kayak gitu loh, kan sehari selesai kan, iya. Tapi bagi orang-orang itu mistis ya. Oh iya. Masa depan.
Iya. Ya udah. Oh, ya Mas Kurnia juga gitu. Biasanya mau emailnya gratisan 15 giga, saya ini unlimited ya ini kan. Ya sih, oke, menarik banget sih malam ini. Kalau nanti kapan-kapan kita teruskan lagi dan mungkin yang nanti nggak diupload, tapi ini pencerahan sih menurut aku. Karena kita ternyata bisa belajar dari masa-masa yang sudah kita lewati. Dan ternyata nggak ada yang salah karena itu bagian dari proses. Kalau cuma teori terus kita nggak pernah ke industri, terus akhirnya jadi akademisi, ya mungkin akan kita kayak dituntun orang buta. Tapi di saat ini kita sudah punya karya. Tentu karya ada yang karya pribadi, ada yang karya membantu orang lain atau mensupport perusahaan dan lain-lain. Apapun itu nggak ada yang salah sebenarnya. Dan kita balikin lagi karena akar kita bertemu adalah komunitas, maka dan ini sudah 10 tahun juga kita juga jadi berpikir untuk mulai sekarang tuh kalau mau kenal sama orang itu juga nggak kayak dulu. Kalau dulu semua orang pengen dikenal, sekarang tuh segi manfaat kayak ini. Nah, ada satu hal yang aku pengen bagikan ke teman yang sebelum ini sebagai sesi terakhir. Budaya kita ini kan gotong royong. Gotong royong itu buat saya setelah gara-gara corona aku mikir itu bukan kolaborasi. Kenapa? Karena kolaborasi itu aku itu opo. Iya. Jadi itu opo. Nah, iki enggak aku duwe opo. Misalnya lotisan, rujaan, aku duwe jambu, aku duwe cowek, aku duwe uyah. Oke, ayo kita gawe rujak. Nah, kayaknya seperti itu. Benar. Kolaborasi hari ini sudah kuno. Jadi kita butuh gotong royong. Tentu pasti ada yang mimpin, ada yang sebagai project manajernya, ada juga pengalamannya supaya itu jadi satu produk yang bisa menjadi contoh, syukur-syukur menghasilkan. Di luar itu tentu saya pikir kayak Koni istri saya juga sekarang nanam kan gitu, minimal 2 bulan yang akan datang aku panen tomat lah, nurano beras tak pangan berakot tomate lah gitu loh. Nah, aku yakin orang-orang kayak kita yang sudah sedikit kenyang dengan pengalaman ini sudah bisa memanfaatkan waktu. Dan aku waktuku nggak nyampe 10 tahun kalau secara produktif. Waktu teman-teman mungkin 15 tahunan lah ya. Nah, itu semoga pembicaraan malam ini bisa men-trigger teman-teman untuk ayo kita gotong royong lagi. Bukan hanya sekedar kolaborasi untuk bikin sesuatu yang bisa kita banggakan di masa depan sambil nunggu kita kalah. Nunggu kalah. Mungkin itu ya? Pasti kalah. Oke, pasti kalah. Oke, mungkin Oke, Mas Hadi terakhir sebagai penutup. Iya, saya pikir memang perlu bagi kita untuk mengevaluasi lagi model jalur belajar yang biasa yang sudah kita ketahui. Mungkin gimana ya? Belajar dari mungkin teman-teman yang sekarang bisa belajar dari pengalaman rekan-rekan senior, termasuk teman-teman dari Sianima ini, terus mulai meraba kira-kira ke depan kita bisa seperti apa, gimana cara kita bisa survive, gimana cara kita bisa menimba pengalaman secara lebih efektif. Itu salah satunya ya kita tetap perlu berkomunitas. Saya pikir seperti itu. Ya, oke ya teman-teman, terima kasih atas waktunya. Moga-moga nggak makin pusing ya bicaranya. Nanti mungkin ya aku edit cuma sedikit, 3 jam wis gak apa-apa lah. Upload ya lah. Apa jam ya? Gak apa-apa lah. Gak masalah kok, kayak itu aksen juga. Gak usah. Minimal besok bisa kita, kalau YouTube-nya belum bubar ya, kalau YouTube belum. Tapi kan ada backup. Oke ya, terima kasih ya. Salam Terima kasih keluarga di rumah. Moga-moga cepat bisa balik ke rumah masing-masing. Oke, selamat malam dan Selamat malam. Malam.